Hello guys, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, kita tahu bahwa setiap warga negara Indonesia khususnya memiliki hak dan kewajiban. Nah, di Indonesia sendiri, keduanya itu diatur di dalam Pancasila dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di undang-undang sendiri, keduanya diatur dalam pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan derajat di depan hukum, pasal 27 ayat 2 tentang hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 3 tentang kewajiban dan hak bela negara. Kemudian ada pasal 28 ayat A sampai J tentang hak asasi manusia atau HAM. Kemudian ada pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memilih agama di Indonesia. Kemudian pasal 30 tentang struktur negara dalam upaya bela negara. Pasal 31 tentang hak untuk mengayomi pendidikan. Pasal 32 tentang hak untuk melestarikan kebudayaan. Dan pasal 34 tentang kewajiban pemerintah terhadap sosial. Nah, sekarang kita simak beberapa video tentang pelanggaran hak dan kewajiban berikut ini. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Terpuji diperlihatkan sekelompok siswi yang sedang melakukan konvoi usai ujian nasional. Para pelajar ini terlibat adu mulut dengan polisi yang akan menilangnya.
korban dari sejumlah siswi terjadi di kawasan Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Para siswi yang diketahui pelajar SMA mengendarai mobil sedan dengan pintu belakang terbuka, dihentikan oleh seorang poluan yang sedang berpatroli. Alih-alih menaati perintah polisi, seorang siswi mengaku anak seorang jenderal polisi justru melawan dan mengancam akan menurunkan jabatan perwira polisi yang menilangnya. Usai diberi pengarahan, petugas akhirnya membiarkan para siswa itu pergi. Belakangan jenderal polisi yang dicatut namanya membantah anaknya ikut dalam konvoi. Kalian satu mobil ya? Jadi. Siapa deh? Anak Pak Arman Depari. Ya anak-anak. Oh, itu orang anak Pak Arman Depari ya. Itu orang BNN loh. Jauh. Tesurin juga nih Bu, tesurin aja Bu. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya. Ya, Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai telah terjadi pelanggaran HAM dalam penggusuran ratusan rumah warga di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis lalu. Penilaian ini disampaikan anggota Komnas HAM usai berdialog dengan warga korban penggusuran Minggu siang. Sebanyak 120 kepala keluarga kini masih bertahan di bantaran Waduk Pluit. Warga mendirikan tenda-tenda di pinggir waduk, sementara barang-barang diletakkan di pinggir jalan. Beberapa warga termasuk anak-anak bahkan meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas. Sementara itu, puing-puing bangunan rumah warga yang dibongkar paksa Kamis lalu masih berserakan di lokasi. Beberapa alat berat masih bekerja merapikan puing bangunan. Tugas eksekusi itu tidak memberikan waktu pada warganya untuk mengeluarkan barang. Jadi terpaksa warga itu bolak-balik mengeluarkan barang, dilempar demi keselamatan dokumen yang berharga. Artinya Usai berdialog dengan warga, Komnas HAM menyimpulkan pelanggaran HAM yang dilakukan petugas terletak pada cara penggusuran yang dipaksakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kita sudah sepakat, Pak Jokowi sudah ada kesepakatan dengan kita. Bahkan sampai saya sudah kirim ini semua ke media, bahwa gubernur itu menjamin tidak ada penggusuran di lokasi ini. Ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ada serangan subuh yang dilakukan oleh sekelompok 2000-an aparat yang datang langsung masuk ke dalam rumah-rumah penduduk dengan cara-cara yang kasar. Penggusuran yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah ini merupakan bagian dari upaya normalisasi waduk sebagai daerah penanggulangan banjir di ibu kota. Warga Waduk Pluit kemudian direlokasi ke rumah susun. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang hak dan kewajiban. See you next time, guys.